Halo, selamat datang di channel gua. Gua Ricky Nagasaki dan kali ini gua mau bahas soal timnas SEA Games besok ya, tanggal 10 Mei 2022 akan melawan Timor Leste di match kedua di SEA Games. Jadi gue mau bahas kemarin di match pertama timnas Indonesia itu kalah ya lawan Vietnam 3-0. Mainnya jelek ya, semuanya main jelek. Dan kali ini match kedua lawan Timor Leste ya nggak ada pilihan sih selain menang ya. 3 poin itu wajib, apalagi di match turnamen seperti ini. Mungkin permainan nggak usah bagus-bagus amat ya, yang penting kita bisa menang aja dulu, ambil 3 poin. Tapi setidaknya permainan harus meningkat ya, jangan seperti kemarin lagi yang ancur-ancuran ya kalau menurut gua, dan tentu kalian juga setuju. Lantas kira-kira bagaimana prediksinya nih? Nah, kalau soal permainannya Timor Leste, ya walaupun memang secara ranking mereka di bawah Indonesia, tentunya nggak bisa dianggap sebelah mata ya, soalnya Indonesia juga masih dalam tanda tanya nih, gimana Sintayong bisa meracik strateginya nih. Kalau soal pemilihan pemain, menurut gua ya pemain yang dibawa Sintayong ini ya pemain terbaik dari Liga 1 ya. Dan kemungkinan besar pasti Sintayong sudah pasti menampol nih, pasti udah nampol-nampolin pemain-pemain kita nih. Soalnya mengecewakan sekali match pertama, jadi kalau menurut gua di starting 11 itu mungkin bakal ada perubahan juga ya, apalagi Sadil udah tahu balik ke Malaysia, ke Sabah, dan Asnawi katanya yang kemarin sempat cedera parah tapi dia udah nyampe di Vietnam ya. Dan kemungkinannya untuk bermain mungkin nggak bakal jadi starter, mungkin bakal jadi bench dulu kali ya, soalnya ya mungkin ada sedikit masalah walaupun nggak begitu parah ya. Jadi intinya sih ada di lini tengah ya. Lini tengah itu Indonesia, timnas kita harus bisa control the game. Apalagi ada Mark Klok di sana, tentunya debut dia di timnas di SEA Games ini harus ya, dia diharapkan lah untuk bisa mengangkat permainan timnas kita ya. Dan juga intinya sih kreativitas di lini tengah. Ricky Kambuaya kemarin lawan Vietnam jelek sekali ya, jadi harus bisa meningkatkan performanya. Sintayong cuma membawa 4 pemain tengah ya di SEA Games ini. Abimanyu, Klok, Kambuaya, dan Marcelino ya. Kemungkinan besar bisa aja Marcelino main dari awal ya, karena kemarin sempat dimasukin jadi subs. Jadi menurut gue sih lini tengahnya mending Marcelino main dari awal ya. Marcelino jadi kreator, terus Klok jadi DM, di playmaker tepatnya, dan satu lagi di box to boxnya ada Rahmat Irianto. Kamboya menurut gue cadangin dulu ya, Marcelino dikasih main dulu. Terus di lini depan kemarin tanpa striker ya, false nine Egi with Sadil dan siapa satu lagi, Irfan Jawari ya. Kalau menurut gue sih kita masih punya striker ya, Emre Tuan, striker muda potensial dari Persik Kediri, postur juga oke. Bisa diberikan kesempatan Emre Tuan menjadi target man dan didukung oleh dua wing inverted ya, kalau bisa dibilang ya. Witan, kalau aku bilang Witan harus main sih. Witan itu sangat penting di permainan timnas kita. Dia kaki kiri juga ya, jadi dia main di kanan. Kalau menurut gua di kiri bisa Egi di situ, atau mungkin Irfan Jauhari bisa juga bermain di wing kiri ya, ketimbang jadi striker tengah false nine. Dan di lini belakang tentunya ya Farudin tentu sebagai kapten di sana akan mengawal, walaupun kemarin sempat clearance ya kacau ya. Dia mau clearance tapi malah nggak kena bolanya, jadinya bolanya meleset dan kipernya kaget sehingga masuk.
jadi suatu koreksi tentunya bagi seorang Farudin yang sejak dari 2012 ya kalau nggak salah ya, udah join timnas senior sampai sekarang nggak pernah putus 2022 udah 10 tahun tentunya. Tapi menurut gue ya dia masih bisa lah dikasih kesempatan, soalnya dia kan salah satu main senior juga kan yang di bawah Sintayong. Dan duetnya kalau menurut gue sih duetnya Elkan bisa join atau belum ya? Elkan belum bisa ya. Kalaupun udah bisa mungkin nggak bakal bisa langsung dimainin ya, soalnya kan masih jet lag kali ya. Ya mungkin di lini belakang ya ada Dewangga kemarin main di kiri, crossingnya ke planet Pluto ya, sangat mengecewakan saat counter kemarin, karena dia memang cocoknya main di center back. Dia punya fisik yang kuat, stamina-nya bagus ya kan, lebih bagus dia main di center back kalau gue bilang sih daripada di full back kiri, karena dia stopper, lebih cocok stopper sih ketimbang membantu serangannya. Menurut gue sih Farudin diduetin sama siapa kemarin center backnya gue lupa ya siapapun temannya, Rizky Ridho ya kemarin ya. Kalau menurut gue sih Rizky Ridho dicadangin dulu ya, diganti sama mungkin Dewangga, dimainin sama Farudin karena AFF kemarin kan sempat bermain. Jadi Dewangga menurut gue sih main center back. Di kanan Rio Fahmi ya, walaupun dicerca tapi jadi pembelajaran, ini buat pengalaman buat dia juga ya kan ya. Terus di kiri ada si Firja Andika ya, walaupun jelek juga tapi semua pemain jelek kok, gak ada yang benar-benar bagus, jadi semua drop. Jadi ya untuk melawan Timor Leste ya lawan yang nggak begitu sulit di bawah Vietnam 2 level, tentunya harus bisa lah ya menunjukkan pemain terbaik. Di mau Mister Gawang Adi Satrio dengan Hernando ya mungkin Hernando bisa diberikan kesempatan, atau mungkin Adi Satrio, menurut gue sih Hernando ya diberikan porsi sekarang itu sih. Dan menurut gue Indonesia dari awal harus bermain benar-benar agresif, ngincer gol cepat ya, dari menit 1 harus langsung. Karena kalau Indonesia, Timor Leste pasti parkir bis, gue jamin. Parkir bis, incer counter. Indonesia harus hati-hati dengan counternya. Indonesia harus bisa mengurung Timor Leste. Karena kalau Indonesia tidak cepat mencari gol, Timor Leste akan mengulur waktu dan menguasai permainan pelan-pelan. Indonesia dalam bahaya. Indonesia, Sintayong harus menginstruksikan anak-anaknya untuk menyerang secara sporadis. Dari kiri, dari kanan, dari tengah, semua hantamkan terus. Jangan dikasih napas lagi, harus melampiaskan lah istilahnya ya atas kekalahan kemarin lawan Vietnam. Itu sih menurut gua ya, kuncinya sih di lini tengah sih. Kreativitas lini tengah itu harus benar-benar jalan dan jangan sampai monoton ya. Kemarin nonton lawan Vietnam itu lini tengah itu sering banget kosong, sumpah parah. Lini tengah kita kosong, kita dapat kena serang Vietnam, gak ada orang di tengah kan, jadinya kosong, kena skip, bahaya. Jadi itu harus diwaspadai, lini tengah gak boleh begitu lagi. Coach Shin sudah menentukan statement ya bahwa dia ingin melawan Vietnam lagi di final, dan tentunya sebelum itu harus melewati rintangan satu dulu ya dari fase grup ini. Sapu bersih kemenangan, kita tetap jadi runner up dan bakal lolos ke semifinal. Lawannya Thailand lagi mungkin ya, jadi nggak boleh kepleset lagi, santai aja. Gue yakin Indonesia pasti bakal lolos kok. Ya itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, bantu promokan video ini. Gue Ricky Nagasaki. Thanks for watching guys. Bye bye.